Halo, gue Panji Saputra. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and comment di YK Entertainment Kudus YouTuber. Oke? Jangan lupa tuh. Hai, jangan lupa buat kalian semuanya wajib subscribe, like, dan komen di channel YouTube YK Channel. Oke? Halo, saya Oka Sugawa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YK Entertainment Kudus YouTuber. Dijamin gratis, orang bayar. Sumpah. Pokoknya sampean ngapes. Sun. Oke guys, ketemu lagi bareng gue Ewing di sini, dan kali ini gue sama Om Doni ya, pakar kopi di Kota Kudus. Guys, iya ini Om, kita pengen ngobrol-ngobrol nih Om tentang Corona Effect ya Om ya, terhadap pecinta kopi di Kota Kudus tersendiri khususnya, dan beberapa hal tentang bisnis kopi di Kota Kudus ya guys ya. Nah menurut Om Doni ini Corona Effect tentang isu yang bukan isu ya Om ya, berita ya. Iya, ini Berita yang berkembang tuh semakin mencemaskan ya Om ya. Untuk pecinta kopi sendiri dampaknya seberapa itu Om? mungkin kita bisa lihat ini dari dua sisi. Ya. Sisi pertama dari pasar kopi itu sendiri, artinya di sana orang-orang yang ngopi. Ya. Tapi sisi yang lain itu bisnis kopi itu sendiri. Jadi kalau dulu ini kawin nih, jadi bisnis kopi dan pelanggan ini jadi satu di satu tempat, mereka ngopi dan sebagainya. Kalau sekarang ini dipisah. Jadi di Tekum. mereka ya mundur ke rumah ya. Sekarang kita berjarak, dan ini membawa dampak yang besar sekali di Kudus khususnya. Itu banyak tempat-tempat kopi yang untuk sementara ini mengambil inisiatif untuk tutup dulu. Nah, kalau kami di Gravitasi, kami tetap buka, tapi dengan beberapa langkah-langkah. Nah, ini mungkin juga menjadi sharing kami buat teman-teman sesama pengusaha kopi. Karena yang kita perlukan sekarang bukan menutup sebenarnya, itu bukan ide yang bagus buat bisnis. Akan tetapi kita melakukan antisipasi, merubah perilaku kita yang sebelumnya itu direct service, orang pesen, datang, kemudian kita layani. Tapi kalau sekarang karena kondisi berjarak, kita harus lebih kreatif lah, kurang lebih seperti itu. Gitu ya Om ya. Jadi Gravitasi tetap buka seperti Ya. jam bukanya beda selama sampai mungkin lebaran ya Om ya? Di kondisi awal ini kami buka dari jam 10. Jam 10 pagi. Ya, sebelumnya jam 4 sore, sekarang jam 10 pagi maju, kami guys. sudah buka. Ya. Cuma yang malamnya itu kita turunkan ke jam 8.30. Jam 8.30. Jadi kalau kemarin-kemarin kita sempat lihat beberapa coffee shop yang digerebek polisi suruh tutup dan lain sebagainya. Jadi antisipasinya itu ya Mbak? Ya, Tutupnya lebih awal. ya, Kan tutupnya masih lebih awal. Banyak yang melanggar ya? Ya, banyak yang melanggar, dan bukan cuma itu. Kami mengantisipasi juga kerumunan. Jadi memang kami motivasi pelanggan-pelanggan di Gravitasi agar supaya mereka datang beli makan pulang atau beli take away saja. Nah juga waktu mereka order kemudian mereka makan di sini, kami sudah setting lokasi ini agar supaya orang terpisah, karena salah satu antisipasi adalah jaga jarak ya. Betul. Jadi kurang lebih 1-2 meter. Jadi kalau dilihat setting bangku meja kita, itu kita sudah pisah 2 meteran. Iya. Nah, waktu antri di kasir juga pada saat pemesanan, memang kami sudah menyediakan tempat agar supaya orang waktu antri itu dia berjarak. Jaga jarak ya? Jaga jarak. Physical distancing ya guys ya? Ya, Menurut Om Doni sendiri bukan ini ya, bukan melawan corona ya Om ya? antisipasi, Iya. menghindari kalau bisa. Betul. Kalau menurut Om Doni sendiri, seberapa penting sih kita terbawa berita? Terkadang pemberitaan lebih besar daripada yang sebenarnya ya, kenyataannya ya Om ya, karena di blow up terus gitu. Ya, memang saran saya rajin membaca itu pertama. Yes. Karena sekarang banyak berita-berita mengenai corona itu sendiri. Artinya begini, kita harus paham betul barang ini apa sih sebenarnya. Iya. Agar supaya waktu kita melakukan langkah-langkah antisipatif, kita
tahu kita nggak wagu, Tepat nggak guna salah ya? langkah ya, Betul. tepat guna. Jadi nggak berlebihan juga. Nggak berlebihan juga. Sampai bawa masker 3 gitu. Lu Ya, belum nemu yang kayak gitu ya, Om ya? Ya sudah pakai masker yang covering ini sudah. Saya lihat di jalan ada beberapa orang bahkan sudah full masker ya. Full masker ya. Sudah masker di dalam, kemudian dia pakai cover akrilik itu loh, model Iya. akrilik plastik gitu. Jadi kayak petugas medis itu ya. Iya di jalan-jalan. Ya sebegitu takutnya, tapi memang takut untuk saat ini mungkin akan lebih baik karena juga agar supaya orang nggak sembrono ya. Iya. Karena saya lihat masih banyak orang-orang yang memang sembrono. Di coffee shop juga begitu. Saya waktu itu buat video kecil ya, video pendek. Itu agar supaya coffee shop atau resto juga melakukan antisipasi yang edukatif. Betul. Kelihatan bahwa kita nyemprot ya, bahwa kita membersihkan gagang pintu, kemudian tangga, melap meja sesering mungkin. Sampai menyediakan sanitizer. Ya, sanitizer, nggak cuma itu, kami menyediakan juga pembersih udara. Pembersih udara. Ya, walaupun mungkin efeknya nggak begitu amat sih, tapi paling tidak bisa membantu. Betul. Ya, kemudian juga staf produksi itu kami haruskan kita buat SOP-nya Safety, agar ya. supaya mereka safety. Kita cek kesehatannya, kita buat prosedur pada saat mereka datang, kita cek panasnya, kita periksa tensinya, kami kasih suplemen, kita undang dokter untuk periksa kesehatannya. Jadi Tapi ya kita memang harus lakukan lebih sesuatu. mengeluarkan cost lebih banyak ya, Om, ya, daripada sebelumnya untuk Betul. proteksi itu ya. Betul. Tapi ini pertimbangan bisnis ya. Pertimbangan bisnis. Kalau kita tutup hari ini, kita udah rugi nih. Betul. Kalau kita tutup, kita nggak punya kesempatan untuk mengembalikan kerugian kita. Nah, oleh karena itu, kita tetap buka, tapi kita merubah perilaku layanan kita. Seperti delivery, dan kami punya beberapa langkah kreatif juga ke depannya. Kalau delivery via Grab, GoFood, Nah, kami ada program yang sebentar lagi kami akan launching. via WA gitu ya. Ya, jadi dia sistem delivery terpadu. Delivery bahasa terpadu. kami ya. Karena begini, memang kabar yang menggembirakan, belum ditemukan corona yang menyebar lewat makanan. Artinya sejauh ini orang masih beranggapan bahwa corona tidak menyebar lewat makanan. Akan tetapi proses pengantarannya itu ada. Iya. Jadi misalnya dia terkontaminasi di bungkusnya, kemudian waktu pengantarannya juga, karena ojek online juga dia ketemu banyak orang, dia terima uang cash dan segala macam. Ini ada kans untuk itu, dan ada kasus-kasus juga seperti itu. Nah, dengan sistem terpadu ini kita akan menyiapkan higienis dari tempat produksi kita ya, dari Gravitasi, kemudian juga mengantarnya secara Sendiri eksklusif gitu. ya, sendiri, Langsung. jalurnya sendiri. Oh gitu ya. Ya, saya pikir untuk meyakinkan makanan yang sehat bebas kontaminasi terhadap pelanggan-pelanggan kita. Sebagai bentuk memuaskan customer ya. Ya, yang stay dan- at home, jadi nggak usah takut guys. Bisa order via apa ya Om? Namanya Droppoint sebenarnya, Droppoint. saya bocorkan ya, nama Via programnya. aplikasi. Belum aplikasi, Belum. kami masih dengan sistem komunikasi biasa. Cuma kita ada sedikit langkah-langkah baru yang kita akan buat. Gitu. Kalau untuk sekarang udah berubah drastis ya Om ya. Ya. Yang dulunya rame-rame nongkrong ngopi sambil diskusi sesuatu, mungkin bikin project dan sebagainya, sekarang sepi gitu. Bukannya sepi orderan ya, sepi karena dia stay at home. Ya, Ada nggak sih perasaan dari karyawan atau mungkin dari Om Doni kangen sama keramaian-keramaian tersebut? sangat ya, kami sangat kangen. Biasanya ketemu sama temen ngopi ya Om ya? Ketemu ya, karena dalam perjalanannya pelanggan Gravitasi adalah sahabat-sahabat kita, karena hampir setiap minggu kan kita ketemu, Ya pasti. kenal satu dengan yang lain. Iya. Dan Sama-sama kangen juga waitersnya, sih, iya. sama waitersnya sampai kenal ya. Iya, Terus sampai nggak kenal. kenal namanya kadang Nah. sapa gitu ya. Nah itulah guys, kehangatan ngopi guys. Iya, Di Gravitasi sudah selayaknya seperti keluarga sendiri ya. Om, ya. keluarga sendiri. Sering kesini, mampir kesini, ya it's okay gitu, sampai saling kenal, Ya. jadi sahabat dan sebagainya. Kalau untuk saat ini Gravitasi menerima bookingan nggak Om untuk
corona effect ini, atau mungkin di stop dulu untuk bookingan apa? Ya, kami Yang tidak, berskala besar ya? kami tidak menerima booking dulu karena itu Himbauan pemerintah. sifatnya, ya sifatnya kan kumpul-kumpul ya. Iya. Nanti kita hindari saja. Stop Kita masih dulu ya. tolak ya. Ada beberapa yang pengen ulang tahun. Ada yang bilang kami sedikit orang kok, 10 orang. Cuma kami melakukan langkah-langkah menyeluruh artinya. Jadi tidak ada kompromi dulu untuk itu. Mau sedikit, mau banyak, kita saat Stop ini dulu ya. kita stop dulu. Jadi kalau untuk dari pemerintah ada nggak Om selebaran ke coffee shop gitu, hal-hal yang dilarang untuk saat ini? Contohnya tadi jam tutupnya mungkin dilarang atau gimana? Untuk di Kudus sendiri? Untuk kuliner di Kudus, pemerintah Kudus ini sangat fleksibel ya. Sejauh ini hanya berupa himbauan, Himbauan aja. seperti jam tutup itu jangan terlalu malam. Kalau saya nggak salah sampai jam 9.30 kalau nggak salah yang dihimbau, disarankan. Akan tetapi sebenarnya bukan soal waktu yang paling penting, tapi sebenarnya untuk menghindari kerumunan. Gerombol-gerombolnya itu ya? Gerombol-gerombol. Karena juga kalau toh dia buka siang hari toh, tapi orang banyak juga berkumpul. Sama aja. Sama saja. Gitu. Sama aja ya? Nah, makanya begini, kita yang di dunia, yang usaha di dunia kuliner ini, kita juga harus bijak untuk mengantisipasi persoalan-persoalan ini. Jadi misalnya tadi memberikan edukasi ke pelanggan agar supaya mereka nggak ngumpul nongkrong kelamaan gitu. Betul. Kalau di sini kami sarankan datang, beli, makan, pulang. Habis pulang gitu. Ya, atau datang, beli, bawa pulang. Tuh. Kemudian juga seandainya mereka harus stay makan, ya kami sudah mengatur meja bangku kita itu berjarak cukup jauh satu dengan yang lain. Kemudian juga soal antisipasi lain ya, soal covering, kemudian karena yang kita khawatirkan nggak cuma pelanggan itu menularkan ke pelanggan yang lain, bisa juga kita Tertular ya? tertular atau kita yang menularkan ke mereka. Betul. Karena ini banyak orang ya berganti-ganti datang. Karena kan corona nggak gejalanya kadang kelihatan sehat tapi dia terinfeksi. Sudah terinfeksi. Saya. Tapi nggak kerasa karena imunnya Ya, Oh, imunnya kebal. kuat atau dia masih dalam masa inkubasi, itu kan butuh seminggu. Jadi nggak berasa baru apa-apa nih. kelihatan ya. Ya, tapi pada saat dia nggak merasa apa-apa dan dia sudah tertular, dia sudah bisa menularkan. Iya betul. Kalau dari pelanggan sendiri pernah ada komplain nggak Om? Maksudnya wah ini proteksinya kurang nih atau gimana setidaknya tambahin ini. Ada yang rewel nggak? Apalagi tentang corona yang mewabah ini. Ada sih ya, tapi itu jadi ruang sharing kita juga dengan pelanggan. Itu apa yang kurang, apa yang kira-kira diharapkan. Tapi ada ide menarik juga dari pelanggan itu membuat sekat antar meja. Membuat sekat meja. Pakai Karena- table ya. Ya, antar table itu dikasih sekat gitu. Jadi orang benar-benar dalam ruang-ruang yang berbeda. It's okay, cuma ya sementara kami pikirkan ya, seandainya ditampung dulu lah. ya kondisi itu memang benar-benar drop ya, kemungkinan bisa kami Bisa lakukan dibikin itu. Karena saya juga lihat di beberapa, saya lihat di stasiun-stasiun TV, mereka yang lagi dalam program itu dikasih sekat, yang nge-shoot itu dikasih sekat-sekat. Keren juga dia bilang ya. Sampai segitunya ya guys ya. Segitunya. Tapi proteksi memang perlu ya, tapi jangan sampai terlalu Berlebihan. berlebihan. Ya. Apalagi mau kesini takut, kalau jadinya malah nggak gerak, nggak kerja, Siap. jadinya malah sakit ya. Contohnya kalau coffee shop kayak gini, kalau ngambil keputusan tutup, ya. dampaknya ke karyawannya juga ya Om ya. Ya, Nanti karyawannya bagaimana, yang kuliah ya. ya, Kebanyakan karyawan coffee shop kan yang masih kuliah gitu ya. ya. Memang dinamika bisnisnya itu memang akan dilihat dari berbagai frame ya. Memang. Kalau ada yang memilih tutup, mungkin pertimbangannya banyak sekali, termasuk sirkulasi bisnisnya. Dan itu dia pertimbangkan. Artinya begini, ada yang berpikir saya lanjut, saya rugi lebih banyak, atau saya stop sampai di sini, ruginya nggak terlalu banyak. Ada juga seperti itu. Sah-sah saja tergantung bagaimana dia memotivasi bisnisnya sih sebenarnya. Betul. Tapi kalau saran saya dan banyak juga saran dari banyak orang, memang mata rantai makanan ini jangan sampai putus. Karena di beberapa negara yang chaos itu mereka kekurangan makanan juga salah satu faktornya.
Jadi mungkin Kalau kalau yang kita di lockdown bisa, itu ya iya di lockdown, harga-harga tiba-tiba jadi lebih mahal, berkali-kali lipat. dan kebiasaan kita ini kan bukan wilayah yang terbiasa dengan bencana. Jadi di rumah paling kita Indomie 2 bungkus, beras 5 kilo gitu, itu paling 2-3 hari. Habis ya. Iya, tidak terbiasa untuk nampung bahan baku kan kita. Iya. Nah makanya pasar, supermarket, rumah-rumah makan itu baiknya sebisa mungkin tetap buka dan merubah perilaku melayaninya kan. Betul. Itu solusinya. Kalau mal-mal kan udah ada beberapa yang tutup ya, Sudah, di Kudus bahkan berubah jadi delivery order ya. Ya, di sekarang memang karena kita berjarak, ya memang antisipasinya menyambung jarak ini. Betul. Entah lewat delivery atau kami kan punya roda muria juga, mobil. Kami pengen mungkin di situasi tertentu nanti kami akan langsung ke perumahan untuk menyeduh di situ dan langsung melayani dari pintu ke pintu. Jadi nggak usah keluar, nanti kita yang ke pintunya. Jadi kayak tahu bulat gitu ya. Iya. Digoreng dadakan gitu. Itu lebih Bagus ya Om. Iya. Tapi belum ada kayak gitu ya. Saat ini ya masih belum Di ada. Kudus belum ada ya. Karena memang Jarang banget gitu. masih agak longgar sih Inovasi- Kudus ini. Inovasi bisnis yang baru itu. Iya. Ini mungkin di jam-jam tertentu ya. Mungkin sore hari ya, Sore saat hari. orang udah pulang kantor, Betul. atau di rumah lagi. Sore hari itu kan ya habis mandi, kemudian mau ngapain ya? Iya, kayak ngopi. Ya pengen ngopi, aduh harus Pas- keluar. Pas kayak gini kan kita juga keluar mikir 2 kali ya, Mbak. Iya, Apalagi pemberitaan lah banyak korban. Apalagi di Kudus sudah ada zona merah ya. ya ada zona merah. Walaupun kabarnya memang yang 2 kemarin yang positif, dia negatif sekarang. Setelah Iya, dites lagi ya. Tapi saya rasa itu sebenarnya sudah lonceng bahaya ya. Artinya itu tanda di mana kita harus lebih harus lebih Proteksi. melakukan ya proteksi, antisipasi, lebih berhati-hati dan serius untuk memutus mata rantai ini. Kalau di mall besar itu ada beberapa yang dikasih tulisan ya, Om. Mohon jangan pegang railing Oh ya. tangga. Kalau di sini enggak Belum. seproteksi gitu ya. Jadi di beberapa mall di sana guys ada sampai nggak boleh pegang ini, nggak boleh pegang. Ya, dia duduk situ aja, pegangnya di situ gitu. Jangan sampai pegang tangga, Pegang yang lain. railing tangga gitu. Bahkan edukasinya sampai ke ini misalnya kalau dorong pintu jangan pegang itunya, dorong dengan siku. Pakai siku. Kayak gitu. Tapi belum sampai ke situ ya, memang masih. Ya, yang repot waktu kita ke ATM kan ada juga Iya. edukasinya. Ini mau mencet PIN ini gimana caranya nih? Iya, harus pakai tisu. Intinya itu sarung tangan ya, sarung tangan atau tisu. Kadang bisa ini ya pembayaran online kayak itu ya, inisial D itu. Itu juga kadang saat ini malah bermanfaat ya Om ya. Tinggal Sangat. Ya, nggak usah pakai duit, nggak usah ke ATM. ya. Kami memotivasi itu juga. Jadi sejak mulainya corona ini, kami buku menu kita hilangkan, kita ganti dengan display. Kemudian metode pembayaran kami ada 2 jenis yang kita tawarkan. Satu pembayaran uang pas, ya, tunai pas. Jadi dengan menu pas yang harganya pas. Jadi dia bayar langsung bayar gitu, kita kasih kotak. Dan juga ya membayar dengan cara debit ya EDC atau dana digital, uang digital. Jadi gitu guys, buat kalian nggak usah takut. Nanti kembaliannya uangnya terkontaminasi atau apa ya, Iya. bisa bayarnya lewat itu ya, Mbak? Iya, lewat bisa dana bayar. digital lagi, uang digital ya. Pesan-pesannya buat Om Doni, pesannya dari Om Doni untuk coffee shop yang di sana menghadapi corona effect ini apa aja? Om? Saran saya memang yang pertama itu kita ini lagi sepi, sebenarnya punya waktu untuk berpikir. Mungkin juga barangkali kita menemukan kreativitas yang Tak luar terduga. biasa, tak terduga gitu. Nah, oleh karena itu mungkin ayolah kita coba berpikir kreatif. Karena menurut saya pelanggan itu nggak hilang, pelanggan itu masih ada, cuma nggak datang gitu Nggak aja. datang.
Dan sebenarnya pengen datang. Ya, pengen datang tapi nggak datang. Artinya minatnya terhadap kopi, dia pengen ngopi masih ada. Masih tetap di sana. ada ya. Ya, karena itu langkah-langkah antisipasi yang bisa kita lakukan, mungkin kita yang ke sana. Kalau selama ini udah bertahun-tahun Anda ke sini, oke, kali ini giliran saya Mendatangi. ke sana. Ya, mungkin ya hal-hal ringan seperti itulah. Kalau untuk pemilihan bahan baku ada proteksi yang lebih nggak Om? Oh ya, pasti. Saya sangat mendorong agar supaya kita praktisi kuliner ini untuk benar-benar menjaga kebersihan. Jadi kalau seperti kami sangat serius. Kita semua tim produksi itu diharuskan pakai sarung tangan, kemudian pakai cup plastik tertutup, kemudian masker, dan harus melakukan langkah-langkah kebersihan agar supaya kita jamin produk kita itu tidak terkontaminasi dan tidak, karena persoalannya bukan cuma corona ya, bisa jadi muntaber juga ya kalau nggak higienis. Betul. Jangan kita konsen ke corona, kita menularkan penyakit yang lain. Karena bakteri-bakteri Ya, kotoran oke. itu ya. Jadi mungkin saatnya kita berubah juga, teman-teman semuanya. Oke, ada tambahan lagi? Oke, itu aja saya rasa. Oke, thank you Om atas waktunya. Dan buat pecinta kopi jangan takut, Gravitasi masih buka seperti jam bukanya beda Ya, sih ya. beda ya, Jam tapi- 10 pagi sampai jam setengah 8. Setengah 8 ya? Setengah 9. Setengah 9 guys. Jadi kalian nggak usah takut nih buat pecinta kopi, Ya. bisa datang ke sini, tapi dihimbau untuk tidak bergerombol ya. Ya. Kalau mungkin bergerombol bisa pisah-pisah Bisa. meja, ya. Karena cukup luas Nanti ya. Ngobrolnya gebor-gebor. Tapi nggak apa-apa, cukup luas ini Ya, guys. Jadi kalau kalian rame-rame ya pisah meja ya. Solusinya itu ya, Om, ya. Solusi pisah meja. Nggak bakalan diusir ya, tapi Ya. mungkin pisah meja aja. Jadi itu guys, corona effect terhadap produk kopi di Kota Kudus memang apa ya? Memang memukul sekali ya, Om, Ya, ya. sangat memukul. Memukul sekali dengan musibah ini. Semoga cepat berlalu. Cepat berlalu. Kita juga bisa happy, bisa bisa kumpul-kumpul lagi. kumpul-kumpul lagi, nongkrong, ngopi bareng, Ngopi bareng. yang Ngegosip. ngegosip. Ya. Apa namanya yang mau lebaran ya Om ya, Ya, apalagi yang mau sebentar lebaran lagi. bisa pulang kampung ya. Ya. Jangan sampai lah, kalau bisa corona sebelum puasa ya. Ya, kalau bisa pending sebentar ya, di pause sebentar. Di pause gitu sebentar. ya. Kalau Nanti kita lanjut punya lagi. ilmu, nanti dilanjut lagi setelah lebaran ya. Iya. Jangka waktu sekali. Oke, terima kasih Om Doni atas waktunya ngobrol-ngobrol kali ini tentang corona effect di Kota Kudus, dampaknya terhadap pecinta kopi di Kota Kudus ya. Semoga cepat berlalu. Ya, Lebaran bisa balik kampung ya. bisa Kalau balik kampung, bisa sekarang ngopi-ngopi ngopi lagi. bareng. Betul ya. Bisa seperti biasanya lah, kita sangat Kangen juga ya Kangen. suasananya ya. suasana yang kayak dulu ya, bercengkrama dengan teman-teman ya. Ngegosip Entah itu, ya. ngegosip. Obrolan yang gak penting dari obrolan penting juga. Kadang kita kangen untuk bergerombol kayak gitu ya. Ya, Jadi semoga cepat berlalu biar bisa lebaran, kalau bisa sebelum puasa udah ya sudah selesai. sudah selesai nih coronanya ya. Minggat lah. Minggat ya. Minggat karena takut orang Indonesia. Dan pesan kita berdua, tetap patuhi himbauan pemerintah, physical distancing, pakai masker dan lain sebagainya tetap kita jalankan. Kalau bisa safety-nya juga di mana-mana kita harus safety ya, terutama untuk pihak-pihak resto ya, Om ya. Ya, Dimaksimalkan kayak di Gravitasi Muria sudah maksimal mungkin untuk menjaga safety ya. ya, safety mengantisipasi Antisipasi. kondisi hari ini. Kondisi dari corona. Dari Gravitasi Muria, gue Ewing dan juga ada Om Doni undur diri. See you.